Demi mengusir gagak, petani meletakkan sebuah orang-orangan sawah yang menakutkan. Di tengah-tengah ladang jagung, dia menemukan ladang itu penuh dengan gagak yang mati. Yang lebih anehnya, siapapun yang memiliki konflik dengan petani, akan mati dengan aneh. Dan barang-barang mereka akan tersebar di sekitar orang sawah. Kemudian hal-hal aneh terus terjadi. Petani yang dari awalnya senang perlahan menjadi takut. Semua ini apakah adalah berkat dari orang sawah, atau kutukan kejahatan? Pria bernama Brandon ini adalah pemilik ladang ini. Menanam jagung adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Tapi akhir-akhir ini dia berada dalam kesulitan. Jagung di ladangnya mengalami kekeringan yang parah. Mesin irigasi rusak dan tidak memiliki cukup air. Yang membuatnya lebih khawatir adalah, ketika jagung matang dia akan menarik kawanan gagak. Jika tidak ada yang dilakukan apa-apa, mereka tidak dapat memanen jagung. Untuk mengusir kawanan gagak ini, dia datang ke gudang dan mencari alat. Dan secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalam terdapat orang sawah yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Jadi dia menemukan sebuah cara, yaitu mengusir kawanan gagak dengan orang sawah ini. Ketika Brandon akan meletakkannya di ladang jagung, anaknya malah datang ke gudang. Dia merasa orang sawah ini sangat mengerikan. Meminta ayah untuk tidak meletakkannya di ladang. Mendengar permintaan anaknya, Brandon akhirnya mengembalikannya ke gudang. Di saat itu juga, tetangga Brandon yang bernama William menghampirinya. Brandon menceritakan keluhannya pada William, dan meminta saran tentang cara menangani gagak. Berdasarkan kondisi Brandon saat ini, William menyarankannya mendirikan orang sawah di ladangnya, karena dia pernah membaca sebuah buku. Di sana dijelaskan orang sawah yang menakutkan, sangat efektif dalam mengusir gagak. Akhirnya Brandon menerima nasihat tetangga. Tapi yang tidak terpikirkan olehnya adalah, sejak dia mendirikan orang sawah, hal-hal aneh terus terjadi. Keesokan harinya Brandon menemukan banyak gagak yang mati di ladang. Bahkan di sekitar orang sawah penuh dengan burung gagak yang mati. Hal ini cukup mengejutkannya. Ini adalah orang sawah yang aneh. Siapapun yang memiliki konflik dengan pemilik ladang, orang sawah akan melakukan pembalasan dengannya. Hari itu penagih hutang dari bank menemui Brandon. Ternyata pinjamannya akan segera berakhir. Jika tidak membayar tepat waktu, bank akan memaksa tanahnya untuk dilelang. Namun hal itu ditolak oleh Brandon. Penagih hutang akhirnya dengan kesal meninggalkan tempat itu. Hingga malam hari, pria itu diam-diam memasuki ladang Brandon, memasang tanda akan dilelang di tanah. Di saat dia ingin pergi, terdengar raungan dari ladang jagung. Kemudian sebuah bayangan gelap bergegas ke arahnya. Dia ketakutan hingga segera melarikan diri. Tak disangka dia lari ke jalan raya. Sebuah truk mengarah kepadanya. Kemudian pria itu mati di tempat. Keesokan harinya, polisi dari kota datang ke ladang untuk memeriksa. Karena sebelum pria itu mati, dia pernah bertemu dengan Brandon. Tapi Brandon berkata semalam dia tidak keluar rumah. Istrinya juga bisa memberi kesaksian. Setelah beberapa penyelidikan, polisi menyingkirkan kecurigaan pada mereka. Kemudian Brandon datang ke ladang untuk melihat pertumbuhan jagung. Tapi tiba-tiba dia menemukan jam bermerek milik pria, dan ada banyak uang yang terjatuh. Kerasnya kehidupan membuatnya terpikir pinjamannya. Jadi dia diam-diam menyimpan barang-barang itu. Kemudian menaburkan pupuk yang dia beli di kota di ladangnya. Saat dia tiba di rumah, Brandon tidak sengaja melihat istrinya dan mantannya sedang mengobrol di kamar. Pria berharap wanita meninggalkan tempat ini dan pergi dengannya ke kota besar. Brandon sangat marah setelah mendengarnya. Untungnya istrinya mencintai dirinya, dan menolak permintaan pria. Kemudian pria mengendarai mobil dan pergi. Hari kedua Brandon seperti biasanya memeriksa di ladang. Tapi dia menemukan sebuah cincin. Dia pikir itu mungkin hadiah dari Tuhan. Jadi dia memakaikan di jarinya dengan senang. Tak disangka begitu dia tiba di rumah, dia mendapat kabar dari istrinya tentang berita kematian aneh mantan pacarnya. Brandon sangat kaget setelah mendengarnya. Saat ini tiba-tiba wanita menemukan cincin di tangannya adalah milik pria itu. Istrinya salah mengira bahwa Brandon yang membunuh mantannya. Brandon segera menjelaskan asal cincin ini, sehingga istrinya terpaksa percaya padanya. Petani mendirikan orang sawah di tengah ladang jagung. Tak disangka hal-hal aneh terus terjadi. Untuk menyingkirkan iblis ini sepenuhnya, malam itu Brandon membakar orang sawah itu.
Tak disangka keesokan harinya, orang sawah itu muncul lagi di tengah ladang. Brandon yang panik segera menemukan tetangganya. William meminta istrinya mengambil buku. Di sini tercatat segala sesuatu tentang orang sawah. Ternyata orang sawah itu dibuat oleh seorang penyihir. Hanya dengan menempatkan dia di ladang, maka akan menerima berkat dari orang sawah ini. Jika petani mengalami masalah, orang sawah akan membantumu mengatasinya. Setelah mendengar itu, Brandon sangat ketakutan. Segera meninggalkan tempat ini. Tak disangka ketika dia tiba di rumah, dia bertemu polisi yang saat itu datang memeriksa. Untuk menjelaskan semua hal yang terjadi dekat-dekat ini, dia membawa polisi ke dalam gudang. Saat Brandon menceritakan semuanya, pasangan tetangga tiba-tiba muncul. Mereka tiba-tiba membuka kayu di satu sisi. Polisi tidak sempat menghindar, dan jatuh pingsan karena terkena kayu itu. Keduanya mulai menyalahkan Brandon, karena dia mengkhianati berkat orang sawah. Saat ini istri yang mendengarnya berjalan masuk, justru hanya melihat Brandon yang berbicara sendiri. Pasangan tetangga itu sudah hilang. Saat dia menemukan polisi yang terbaring di lantai, dia mengira suaminya adalah pembunuh. Mantan pacarnya mungkin dibunuh olehnya juga. Jadi dia dengan panik meninggalkan gudang. Untuk lepas dari cengkraman iblis Brandon, dia membawa kedua anaknya dan masuk ke ladang jagung. Dalam kepanikan anaknya berlari ke gudang. Tak disangka orang sawah itu menjadi hidup. Di saat dia hendak membunuh anak itu, polisi yang di lantai tiba-tiba terbangun. Dia berusaha menyelamatkan anak laki-laki. Tak disangka dia malah dibunuh oleh orang sawah. Beberapa waktu kemudian, Brandon dan istrinya akhirnya tiba. Ketika melihat monster mengerikan di depannya, istri baru percaya tentang semua yang dikatakan suaminya. Tapi Brandon bukanlah lawannya orang sawah. Dengan cepat dia terpukul dan jatuh ke lantai. Dalam momen krisis, anaknya menyalakan traktor di sampingnya, dan langsung menabrak orang sawah. Berhasil menghancurkan setan mengerikan ini. Keesokan harinya, sekeluarga menyeret tubuh yang lelah, meninggalkan tempat yang mereka tinggali selama beberapa generasi.